Dari kita jamaah banyak yang kurang tahu. Maka di siang hari ini akan dibacakan sejarah atau manaqib yang akan dibacakan terus sampaikan oleh yaitu Habib kita Al-Mahbub Habib Jen Al-Attas. Tempat dan waktu kami bacakan dengan segala hormat. Tala'al badru alaina min saniyatil wada wajib syukra alaina bada'an lillaina. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, wabil khusus segenap para habaib dan khususnya yang teristimewa yaitu Al-Habib Alwi bin Umar Al-Attas, mata'anallah bitul hayatihi wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, mari sama-sama kita dengar, kita simak sekelumit manaqib biografi sahibul karamah Al-Habib Muhsin bin Muhammad Al-Attas yang pada siang hari ini kita peringati haulnya. Adalah Al-Habib Muhsin, orang yang zuhud terhadap dunia dan tidak menginginkan serta tidak mengharapkan apa-apa dari nikmat yang ada dimiliki orang lain. Adalah beliau orang yang sangat memiliki keyakinan yang kuat terhadap Allah, Tuhan manusia. Dan adalah beliau Al-Habib Muhsin, orang yang senantiasa menghiasi hari-harinya dengan takwa ibadah kepada Allah Ta'ala. Tercatat dalam kitab Tajul A'ras jilid 2 halaman 61 karya Al-Alim Al-Allama Al-Habib Ali bin Husain Al-Attas, bahwasanya Al-Habibuz Zahid fima fi aidin nas wal wasiq bi rabbin nas wal musannif li zuwaratil jafar wal kas Muhsin bin Muhammad bin Tarqiq bin Muhsin bin Husain bin Abdullah bin Muhammad bin Muhsin bin Al-Husain bin Al-Habib Al-Ghaus Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Beliau kelahiran kota Huraidah, Yaman, dan dikubur di tanah Batavia, Jakarta Timur, Cililitan, Condet, Keramat Jati. Adalah Al-Habib Muhsin sering kali berkumpul pada masa mudanya oleh sahibul manaqib Tajul A'ras Al-Qutub Al-Habib Saleh bin Abdullah Al-Attas, dan juga Al-Habib Muhsin mendapati masal wali sahibul darak Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas. Habib Muhsin pun berkhidmat berbakti kepada sahibul darak tersebut, dan beliau Habib Muhsin berbakti berkhidmat pula kepada Al-Habib Umar bin Hadun Al-Attas serta menimba hal-hal manfaat daripadanya. Dan Habib Muhsin memang sangat terkenal akan kedekatannya oleh para ulama dan orang soleh, serta ringan tangannya dalam membantu perkara mereka, dan semangatnya Habib Muhsin dalam berkhidmat kepada orang-orang saleh telah terlihat dari masa kecilnya beliau hingga tampaklah padanya pengaruh kesalehan serta keberkahannya. Dan Al-Habib Muhsin juga terkenal dengan sikap baktinya kepada orang tuanya, hormat dan santun kepada orang tuanya, hingga beliau mendapat gelar oleh orang-orang pada zamannya sebagai Uwais Al-Qarni. Sebagian mereka berkata, jika engkau teringat tentang zuhud dan baktinya Uwais Al-Qarni, maka ingatlah akanmu tentang Habib Muhsin. Kemudahan dirinya dalam berbakti pada kedua orang tuanya menjadikannya mudah dekat dan khidmat ulama dan mudah khidmat kepada ulama-ulama dan salihin di zamannya. Lalu beliau Al-Habib Muhsin pergi belayar, meninggalkan kota kelahirannya Huraidah menuju Mekah dan Madinah untuk melaksanakan haji dan umrah serta ziarah datuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau menetap di sana beberapa saat. Lalu kemudian setelah itu Habib Muhsin kembali berlayar ke tanah Jawa
lantaran beliau mendengar bahwa Indonesia adalah negeri mayoritas muslim yang telah dijajah ratusan tahun oleh kafir Belanda. Karena hal itulah dorongan kuat beliau untuk turun membela saudara-saudara muslimin Indonesia yang terjajah. Habib Muhsin berlayar ke Indonesia dengan menggunakan perahu kayu yang banyak manusia tenggelam di lautan sana karena badai dan ombak menghantam perahu-perahu mereka. Namun Allah selamatkan Habib Muhsin sebab niat yang tulus untuk mendakwahkan Islam serta menguatkan imam muslimin Indonesia, dan itu beliau buktikan hingga sampainya ke Indonesia. Beliau berdakwah, beramar ma'ruf nahi munkar hingga penjajah kafir Belanda menangkapnya dan memenjarakannya. Namun begitu beliau tidak lama di penjara, lantaran sesaat beliau dijebloskan penjara, tak lama para penangkap dan sipir-sipir penjara tempat Habib Muhsin ditangkap, mereka semua merasakan sakit kepala yang tak kunjung sembuh, hingga akhirnya petinggi-petinggi Belanda sadar bahwa sakit kepala ini datang sebab karena kualat kepada Habib Muhsin. Habib Muhsin bin Muhammad Al-Attas tidak membawa banyak harta karena memang beliau bukan orang yang kaya, dan enggannya beliau terhadap banyaknya harta membuat Habib Muhsin hanya memiliki harta yang dibutuhkannya saja dan membawa sedikit dagangan untuk sekedar bisa memenuhi kebutuhannya sehari-hari dalam rantauannya. Dan setiba beliau di Indonesia, beliau bertempat tinggal di wilayah Sawah Besar kota Jakarta. Lalu dibelikanlah rumah besar oleh seorang saudagar kaya keturunan Arab berbangsa bin Aun, sebab beliau meminta doa kepada Habib Muhsin agar hajatnya dikabul, dan ia bernazar jika hajatnya dikabul maka Habib Muhsin akan dibelikan rumah. Akhirnya hajatnya terkabul, Habib Muhsin dibelikanlah rumah yang gedong di wilayah Cawang. Beliau berada di bawah jaminan Al-Arif Billah Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas Keramat Empang. Perjumpaan yang dinanti telah lama kini berkumpul ruh dan jasad seorang dua kekasih, yaitu Habib Muhsin dan Habib Abdullah bin Muhsin. Dan Habib Muhsin mengambil banyak faedah dan manfaat dari Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas. Adalah Habib Muhsin bin Muhammad Al-Attas bertempat tinggal di wilayah Cawang, Jakarta Timur. Beliau adalah orang yang bersosial tinggi dan mudah diterima di kalangan masyarakat sekitar beliau tinggal. Cahaya ilahi memancarkan wibawa hingga tiada seorang pun melihat beliau pasti tertunduk lantaran tajamnya nur ilahi terpancar dari wajah Habib Muhsin. Namun begitu beliau sangat dicinta oleh keluarga dan masyarakat sekelilingnya karena kebaikan dan kedermawanan beliau. Tiada orang berjumpa dengan Habib Muhsin maka dia akan jatuh hati padanya dan tidak berpisah darinya kecuali rindu ingin kembali bersamanya. Sebagaimana dikatakan dalam kitab Tajul Aras bahwa banyaknya pujian-pujian para ulama dan aulia kepada Habib Muhsin serta anjuran untuk bersering-sering menziarahi Al-Habib Muhsin bin Muhammad Al-Attas lantaran beliau tidak menyukai ketenaran sehingga tidak ada yang mengetahui kecuali sedikit tentang kewalian Habib Muhsin karena sangat humul dan tersembunyinya kebesaran magam beliau di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Habib Ali bin Husain Al-Attas radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar bahwa tuanku Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar Bondowoso berkata, sungguh Al-Habib Muhsin adalah harta karun yang terpendam, yakni yang sedikit orang mengetahui keistimewaan Habib Muhsin. Dan adapun Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar Bondowoso, beliau tidak pernah meninggalkan berkunjung kepada Al-Habib Muhsin tiap kali beliau berada di Jakarta. Dan Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar senantiasa mengambil berkah dan ilmu serta memakan makanan apa yang dimakan oleh Habib Muhsin bin Muhammad Al-Attas. Begitu juga Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas selaku guru Habib Muhsin pun gemar mengunjungi Habib Muhsin. Bahkan Habib Abdullah bin Muhsin mewasiatkan orang-orang dekat Habib Abdullah untuk senantiasa menziarahi, mengunjungi Habib Muhsin. Habib Alwi bin Muhammad Al-Haddad Bogor berkata bahwa adalah Al-Habib Abdullah bin Muhsin mewasiatkan aku untuk sering-sering mengunjungi Habib Muhsin bin Muhammad Al-Attas. Begitu juga aulia 3 serangkai
yaitu Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang, Al-Habib Salim bin Jindan, serta Al-Habib Ali bin Husain Al-Attas Bungur. Mereka sering pula mengunjungi Al-Habib Muhsin bin Muhammad Al-Attas. Bahkan ada riwayat yang aku telah dengar berkali-kali dari orang-orang tua kalangan habaib mengatakan bahwa suatu saat ulama dan aulia 3 serangkai tersebut berkehendak jalan ke Bogor mengunjungi Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas. Namun biasanya mereka terlebih dahulu mengunjungi Habib Muhsin, tetapi kali itu mereka sepakat bahwa nanti sepulang dari Bogor baru kita ke rumah Habib Muhsin. Baru beberapa ratus meter mereka melewati rumah Habib Muhsin. Di tengah jalan mereka melihat ada ban mobil menggelinding. Akhirnya mereka di atas mobil, mereka semua terheran karena mereka melihat ada ban mobil orang menggelinding. Namun tidak lama kemudian sang supir sadar bahwa ban itu adalah ban mobil yang mereka tumpangi. Akhirnya ulama 3 serangkai tersebut, yaitu Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang, Habib Salim bin Jindan, Habib Ali bin Husain Al-Attas Bungur, mereka semua sadar bahwa mereka harus putar balik setir ke arah rumah Habib Muhsin terlebih dahulu sebelum ke Bogor. Dan sesampainya mereka ke kediaman Habib Muhsin, mereka menjumpai Habib Muhsin sedang duduk di balai kayu depan rumah Habib Muhsin. Dan disambutlah mereka oleh Habib Muhsin seraya berkata kepada mereka 3 serangkai, ahlan wa sahlan bikum, ana memang tunggu antum sekalian sedari tadi. Dan aku juga telah mendengar dari Habib Ahmad bin Ali As-Segaf, pimpinan Majelis An-Nurul Kasyaf, saat acara Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam di kediaman saya punya paman Al-Habib Ahmadun bin Zain bin Muhsin bin Muhammad Al-Attas, bahwa beliau Habib Ahmad hendak melaksanakan umrah. Sebelum beliau berangkat meninggalkan Indonesia, beliau berkunjung ke ayah beliau Al-Ustadz Al-Walid Al-Habib Ali bin Abdurrahman bin Ahmad As-Segaf radhiyallahu anhu yang berkediaman di Tebet, Jakarta Selatan. Selesai Habib Ahmad sampaikan maksud kedatangannya, beliau izin permisi kepada sang ayah karena ingin berziarah ke makam Al-Habib Husain bin Abu Bakar Idrus luar Batang. Lalu sang ayah Al-Walid Al-Habib Ali berpesan kepada putranya yaitu Habib Ahmad tersebut, kalau Ahmad mau ziarah ke luar Batang maka ziarah dulu ke Habib Muhsin, karena Habib Muhsin adalah miftahnya Habib Husain luar Batang. Begitulah cerita beliau. Begitu pula saya telah mendengar dari Al-Habib Umar Al-Hamid saat acara maulid di Majlis Al-Madinatul Munawwarah Pinang Ranti, Jakarta Timur. Pimpinan pamanda tercinta Al-Habib Ahmadun bin Zain Al-Attas adalah Al-Habib Umar berkata, Habib Muhsin adalah salah satu wali yang memiliki banyak keramat. Di antaranya yaitu bahwa Habib Muhsin memiliki tempat tinggal bertanahkan luas. Lalu Belanda sang penguasa negeri di zaman itu mengambil tanah Habib Muhsin tanpa izin dan dijadikannya tanah Habib Muhsin tersebut pangkalan bis-bis Belanda atau tangsi-tangsi Belanda. Lalu ketika semua bis telah terparkir di tanah Habib Muhsin, tak ada satupun bis Belanda tersebut yang bisa dihidupkan. Terheran-heran Belanda, kenapa semua bis ini tidak mau menyala mesinnya? Lalu ada seseorang yang memberitahu kepada petinggi Belanda bahwa kalian salah ambil tanah orang, terlebih lagi tanah yang kalian rampas adalah tanah Habib Muhsin. Dan adalah Habib Ali bin Husain Al-Attas Bungur radhiyallahu anhu berkata, adalah Habib Muhsin tersebut paling tekun dalam beribadah serta khusyuk. Dan apabila beliau telah masuk dalam sholatnya, maka orang yang melihat Habib Muhsin sholat mengira umpama tiang masjid, lantaran khusyuk dan hudurnya hati beliau dalam sholat hingga tiada bergerak satupun dari anggota tubuh beliau radhiyallahu anhu. Habib Muhsin umpama tiang-tiang masjid, dan hal itu masuk dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la khasha'a qalbu hada la khasha'at dawarihuhu. Kalau seandainya hati ini khusyuk, maka seluruh anggota badannya pun akan khusyuk. Dan adalah beliau senantiasa rutin salat tarawih di Masjid Kuitang, dan beliau Habib Muhsin berdiri tepat di belakang Habib Ali Al-Habsyi Kuitang, dan beliau datang selalu lebih awal dari yang lainnya, padahal rumah beliau tidak dekat. Dari Cawang menuju Kuitang dengan berjalan kaki lantaran tiada ada kendaraan. Ketahuilah, umumnya orang berjalan kaki dari Cawang hingga Kuitang tidak kurang dari 1 jam.
setengah, tetapi Habib Muhsin menempuh lebih cepat, bahkan lebih cepat dari yang naik kendaraan. Begitu juga Habib Muhsin senantiasa hadir khatam Quran di Zawiyah Pekojan, Habib Ahmad bin Hamzah Al-Atas Pekojan, tiap malam 27 Ramadan pun dengan berjalan kaki. Namun beliau mendapati masa yang singkat dalam perjalanan yang jauh, dan tidak terlihat bekas lelah letihnya perjalanan jauh tersebut, padahal umur beliau sudah tidak lagi muda. Begitulah kegigihan beliau di dalam beribadah, disertai kejujuran imannya terhadap Allah Ta'ala. Dan di antara kelembutan akhlak Habib Muhsin ialah beliau senantiasa memberikan kegembiraan pada setiap hati orang yang mengunjunginya. Bahkan beliau tidak pernah marah kepada kerabat-kerabatnya dan sesiapapun yang telah lama tak mengunjunginya, serta selalu memaafkan dan menerima setiap alasan-alasan mereka karena tak mengunjunginya sudah lama. Beliau selalu menyambut tamunya dengan wajah yang berseri-seri dan mengagungkan tamunya. Kedermawanan beliau Habib Muhsin sudah terkenal luas di telinga banyak orang, padahal keadaan ekonomi beliau bisa dikatakan sangat memprihatinkan. Habib Ali bin Husin Al-Atas bercerita, akhir sekali aku mengunjungi Habib Muhsin sebelum beliau wafat, aku bersama kawan-kawan dan kami telah menyiapkan hadiah uang sekian rupiah untuk membantu keperluan Habib Muhsin, dan uang tersebut aku yang pegang untuk aku berikan kepada Habib Muhsin, dan aku akan mintakan doa untuk mereka kawan-kawanku oleh Habib Muhsin. Dan ketika kami masuk ke rumah Habib Muhsin, kami dapati Habib Muhsin sedang tidur di atas balai kayu, dan beliau Habib Muhsin hanya memakai sarungan serta kopiah dan kaos oblong. Dan Habib Ali berkata, seolah-olah badannya Habib Muhsin adalah penggalan cahaya. Lantas setelah itu kami duduk di sekitar Habib Muhsin tidur, dan aku duduk di hadapan kaki Habib Muhsin. Lalu aku memijit-mijit kakinya Habib Muhsin hingga Habib Muhsin terbangun. Lalu Habib Muhsin segera ke dalam rumah untuk mendatangkan sesuatu dari makanan hingga minuman seperti biasanya. Karena biasanya beliau selalu mendatangkan untuk tetamunya apa saja yang bisa dimakan, dan tetapi kali ini beliau Habib Muhsin tidak mendapati apa-apa dari makanan dan minuman. Dan Habib Muhsin kembali duduk bersama kami. Kemudian kembali lagi Habib Muhsin ke dapur, lagi-lagi beliau tak mendapati apapun yang bisa dihidangkan untuk para tetamu. Maka aku berkata kepada jamaah, sungguh Habib Muhsin tidak memiliki sesuatu untuk dihidangkan kepada kita, walau hanya secangkir kopi, ujar Habib Ali bin Husin kepada jamaahnya. Lantas aku bangun berdiri menghampiri Habib Muhsin dan memberikan hadiah dari jamaah tersebut. Lalu aku meminta kepada Habib Muhsin berdoa untuk mereka, lalu beliau mendoakan kepada mereka. Dan diambillah uang hadiah tersebut oleh Habib Muhsin, dan beliau mengutus anak-anaknya untuk pergi ke pasar membeli buah-buahan dan makanan serta minuman untuk menjamuku dan jamaah selaku tamu. Dan aku berkata kepada Habib Muhsin, wahai Habib Muhsin, sungguh kedatangan mereka para jamaah kepadamu tiada lain kecuali hanya ingin doa darimu. Sudah, jangan repot-repot. Habib Muhsin pun menjawab perkataan Habib Ali tersebut, wahai Ali, adapun sekarang kami telah menjadi orang kaya, maka wajib bagi kami memuliakanmu dan mereka para jamaah dengan jamuan. Seraya Habib Muhsin tersenyum kepada jamaah, kemudian beliau berkata, wahai anak-anakku. Begitulah Habib Muhsin memanggil para tamunya, wahai anak-anakku, kami ini berada di atas mazhab keluarga kami dan pendahulu kami para habaib yang memiliki prinsip tidak meminta, juga tidak menolak, dan tidak meremehkan serta tidak membebani. Lalu kami minta izin pamit pulang setelah didoakan oleh Habib Muhsin, ujar Habib Ali bin Husin. Dan kami keluar dari rumah beliau dalam keadaan bahagia dan gembira, hilang gundah dan gelisah serta kepenatan dan kesumpekan dari hati kami. Alhamdulillah. Dan termasuk dari sifat zuhudnya Habib Muhsin adalah bahwasannya beliau datang ke Surabaya, banyak habaib dan masyayikh terkagum-kagum dengan sifat zuhudnya Habib Muhsin serta sifat yakinnya kuat akan rezeki dari Allah Ta'ala, sehingga tiada tersisa dari Habib Muhsin harta kecuali hanya sedikit harta. Padahal Habib Muhsin memiliki beberapa istri dan banyak anak. Dikatakan bahwa beliau memiliki anak tidak kurang dari 24 anak. Beliau Habib Muhsin pernah ditanya tentang mengapa beliau tidak mau menyimpan harta untuk keperluan keluarganya.
Beliau Habib Muhsin menjawab pertanyaan mereka, amma ana famin adati anna kullama zada ala nafagati auladi uqaddimuhu liduyufi. Adapun aku dari kebiasaanku bahwa semua yang lebih dari nafkah anak-anakku maka akan aku berikan untuk tetamuku. Begitulah sejatinya orang yang zuhud, sebagaimana para ulama katakan, qala ba'dul arifin az-zahid huwa alladhi jahu syai'un anfaqahu wa lam yaqa' indahu syai'un la qalil wa la katsir. Orang yang zahid ialah yang apabila datang padanya sesuatu dari dunia maka dia infakkan dan tiada tersisa pada sisinya sesuatu baik sedikit atau banyak. Ketulusan dan kesucian Habib Muhsin membuat bersih dan suci tubuhnya, batin suci, zahir pun suci. Habib Ali bin Husin Al-Attas berkata, aku bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kesempatan untukku membandingkan jenazah Habib Muhsin, dan aku mendapati dari tubuhnya harum wangi menyerupai anak bayi yang selalu wangi, dan aku menyaksikan bagaimana hari wafat beliau banyak yang mengantarkan jenazah beliau, dan semuanya yang hadir takziah dan mengantarkan jenazah Habib Muhsin semua keadaan tenang dan leher-leher mereka menunduk seperti mereka berada di sisi Habib Muhsin semasa hidupnya. Habib Muhsin bin Muhammad Al-Attas dikuburkan di seberang Masjid Al-Hawi milik menantu beliau yang bernama Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Haddad yang menikah dengan putri Habib Muhsin yang bernama Syarifah Nur binti Muhsin Al-Attas. Beliau Habib Muhsin dimakamkan di depan Al-Hawi lantaran permintaan Al-Habib Alwi bin Muhammad Al-Haddad Bogor guna agar memakmurkan Al-Hawi ini secara zahir dan batin. Batinnya Al-Hawi dan zahirnya magam kubah Habib Muhsin. Dan dibangunlah oleh Habib Muhammad bin Ahmad Al-Haddad kubah pada makam Habib Muhsin guna membuat nyaman para peziarah lantaran tiada sedikit orang datang ziarah ke makam Habib Muhsin. Berkata Al-Habib Muhammad As-Segaf dalam syairnya, wadkhulil qubbata in syi'ta dhufra wat tijarah qubbata zahidil attas maula al-imarah muhsinil mushin al-muqaddam fi kulli gharah sa'ida man zara gabruhu aw sakana fi jiwarih rabbi yassir bi sirrihi ma ta'assara yasarah waghfiriz dzamba lil ghasid wajud lahu bisyarah. Dan masuklah kamu ke kubah itu jika kamu ingin memperoleh banyak keberuntungan. Kubah orang yang zuhud, yaitu Habib Muhsin Al-Attas sang pemimpin kami. Dan ketika Habib Muhsin dimakamkan di tempat tersebut, maka banyaklah orang-orang soleh, para wali, para guru agama dari kalangan Sadah Alawiyin ikut minta dimakamkan di sisi-sisi kubur Habib Muhsin. Di antaranya ada makam Habib Ali bin Husin Al-Attas, ada makam Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, ada makam Habib Zain bin Abdullah Al-Idrus, ada makam Habib Umar bin Hur Al-Attas, dan banyak lagi lainnya yang dikuburkan di kubah Habib Muhsin Sahibul Karamah, sehingga tiada makam aulia di wilayah Jakarta berkumpul dalam satu tempat sebanyak kubah Habib Muhsin Al-Attas yang bertempat di Kampung Jati yang kini bernama Keramat Jati. Dan disebut Kampung Keramat Jati adalah lantaran keramat-keramat Habib Muhsin semasa hidupnya maupun wafatnya. Dan Habib Muhammad Al-Haddad selaku pendiri Masjid Al-Hawi dan madrasah juga membuatkan haul Habib Muhsin setiap tahunnya yang dibarengi dengan acara maulid di Al-Hawi di hari Sabtu terakhir bulan Rabiul Awal, serta dibacakan managibnya Habib Muhsin karya Habib Muhammad bin Ahmad Al-Haddad. Dan adalah Habib Muhsin wafat di umur 90 tahun pada tahun 1356 Hijriah bulan Dzulhijjah. Dan masih banyak lagi kisah-kisah tentang kedermawanan dan kezuhudan serta karamah-karamah Habib Muhsin. Namun untuk saat ini maafkan saya karena saya cukupkan sampai di sini. Semoga kita mendapatkan karamah dan barakah dari sahibul karamah wal barakah sahibul haul Al-Habib Muhsin bin Muhammad Al-Attas. Amin ya rabbal alamin. Inna tabligha siratal salaf minal wajibati diniyah liyuqtada bihimul khalaf. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa bitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Allahumma bihaqil Habib Muhsin, Allahumma bijahil Habib Muhsin, Allahumma izzal Islam wal muslimin, Allahumma qawil Islam wal muslimin, Allahumma suddil Islam wal muslimin, Allahumma suddil muslimina fi Palestin, Allahumma suddil muslimina fi Palestin, Allahumma suddil muslimina fi Palestin, Allahumma suddil wal muslimin fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma ahlik a'daka wa ad-din wa damirhum tadbira innaka ala kulli syai'in qadir. Bisirril Fatihah.
المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي من هكذا مني والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kepada Allah Habib Ilmu Bibjen Alatos yang telah membacakan manakib Syekh Al-Habib Muhsin bin Muhammad Alatos, Keramat Jati, Jakarta. Para hadirin wal hadirat, kaum muslimin muslimat rahimakum